Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rahma Ailsyah NIM 1924-10-10-07. Saya Andreas Amelia Pamungkas NIM 1924-10-10-11-16 dan Taufik Hidayatullah NIM 1924-10-10-11-26. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan 3 subbahasan, yaitu yang pertama tentang hub, switch, dan router, yang kedua collision domain dan broadcast domain, dan yang ketiga adalah menghitung collision dan broadcast domain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Taufik Hidayatullah. Oke, yang pertama yaitu hub. Hub adalah suatu perangkat jaringan yang mengcover area OSI layer 1, yaitu physical layer. Dalam fungsinya, hub tidak lebih dari sekedar menyambung atau sebagai konektor saja. Hub tidak memiliki MAC address, hub hanya memiliki satu jalur bandwidth. Hub hanya bekerja secara half duplex, yang berarti sebuah device hanya dapat mengirim atau menerima data pada suatu waktu tertentu. Dan berapapun jumlah device atau perangkat yang tersambung melalui hub, hanya memiliki satu collision domain dan rentan terjadi tabrakan data. Karena hub tidak memiliki MAC address, jadi dalam pengirimannya hub mengirimkan semua data ke semua perangkat yang tersambung di hub, kecuali perangkat yang mengirim data itu sendiri. Jadi sangat rentan terjadi tabrakan data. Yang selanjutnya adalah switch. Switch merupakan perangkat dari jaringan komputer yang berfungsi sebagai penyambung data antara satu koneksi ke koneksi lainnya. Switch bekerja di bagian OSI layer 2, yaitu data link layer. Switch memiliki MAC address di setiap perangkat yang tersambung. Switch memiliki jalur bandwidth sendiri-sendiri, dan setiap port dapat mengirim dan menerima secara bersamaan atau full duplex. Setiap perangkat yang tersambung pada switch memiliki collision domain masing-masing dan minim tabrakan data. Karena switch sudah memiliki MAC address, jadi switch dapat menentukan tujuan dari data yang akan dikirim. Jadi tidak mengirimkan semua data ke device yang ada, jadi hanya mengirimkan data ke tujuan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu router. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lain. Oke, router bekerja pada OSI layer 3, yaitu layer network. Layer 3 ini berperan untuk mengatur pengalamatan pada perangkat jaringan menggunakan IP address. Sama seperti switch, setiap port yang aktif, router memiliki collision domain masing-masing. Dan karena router sudah menggunakan IP address, jadi akan minim terjadi sebuah tabrakan data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang collision domain. Di sini sudah diberikan pengertian mengenai collision domain. Collision domain adalah segmen jaringan fisikal di mana paket data dapat saling bertabrakan dengan satu sama lain ketika dikirim melalui medium secara bersamaan, khususnya bila menggunakan protokol jaringan Ethernet. Nah, dapat disimpulkan bahwa collision domain itu merupakan tabrakan, khususnya tabrakan data, di mana tabrakan itu terjadi ketika terdapat perangkat yang berlainan. Mereka mengirimkan data pada jalur yang sama dan dengan waktu yang secara bersamaan. Jadi dapat diingat ya bahwa collision domain itu merupakan tabrakan data. Di sini sudah dijelaskan bahwa sebuah tabrakan itu terjadi ketika ada suatu perangkat yang berbeda. Mereka mengirimkan data pada segmen jaringan yang sama dan dengan waktu yang secara bersamaan juga. Lalu kalau untuk mengatasinya bisa dengan memberi piranti yang bekerja pada layer 2, misalnya switch. Jadi di sini pada gambar ini tuh dijelaskan mengenai tabrakan data atau collision domain. Nah, di sini terdapat piranti yang bekerja pada layer 1, yaitu hub. Hub itu memiliki collision domain 1, meskipun
berapapun jumlah perangkat yang tersambung pada hub, tetap collision domainnya satu. Jadi mereka hanya memiliki satu jalur aja. Jadi rawan terjadinya tabrakan data. Ini misal dari perangkat 1 mau mengirim ke perangkat 2, dan perangkat 2 juga ingin mengirim ke perangkat 1. Mereka akan mengalami tabrakan data di sini. Jadi untuk mengatasinya, maka diberikanlah piranti yang bekerja pada layer 2, yaitu switch. Kalau switch itu collision domainnya itu tergantung pada berapa banyak perangkat yang tersambung. Misalkan ini switch. Jadi nanti collision domainnya dia ya dua ini, PC1 sama PC2. Kalau hub itu semuanya entah berapapun perangkat yang tersambung, dia tetap satu collision domain. Kalau switch itu collision domainnya bergantung pada berapa jumlah perangkat yang terhubung dengan switch. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang broadcast domain. Di sini sudah diberikan pengertian mengenai broadcast domain. Secara umum, broadcast domain dapat didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari suatu perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Nah, ini dicontohkan dengan gambar di sebelahnya. Terdapat switch dengan perangkat yang tersambung, ada switch 1 dan switch 2, dan mereka juga memiliki perangkat yang tersambung dengan switchnya. Lalu di antara kedua switch ini terdapat router. Nah, di mana router di sini dia menghubungkan antara switch 1 dan switch 2. Lalu dari router ini kita juga dapat menentukan berapa banyak jumlah dari broadcast domain. Nah, broadcast domain ini dapat ditentukan dari berapa banyak port yang tersambung atau aktif pada router. Di sini terdapat port yang aktif itu terdapat switch 1 dan switch 2. Jadi di sini jumlah broadcast domainnya 2. Lalu di sini dijelaskan lagi, setiap port yang dimiliki router merupakan satu broadcast domain tersendiri. Nah, jadi switch 1 ini merupakan broadcast domain tersendiri, switch 2 juga merupakan broadcast domain tersendiri. Jadi jumlah dari broadcast domain gambar yang ini itu ada dua broadcast domain karena terdapat dua jalur yang terhubung dengan perangkat masing-masing berbeda, dua jalur dari router. Terus selanjutnya itu network yang terhubung oleh switch merupakan satu broadcast domain tersendiri. Udah ya, tadi udah dijelasin bahwa switch 1 ini terhubung dengan router 1, jadi dia tuh broadcast domain sendiri. Ini switch 2 terhubung dengan router 1, dia juga broadcast domain sendiri. Lalu jika nggak ada router, untuk perhitungan broadcast domain ini dianggap misal ada switch dan hub yang aktif, itu ya semuanya satu broadcast domain kayak gini. Ini kan cuma ada switch aja yang nggak ada penghubungnya router, jadi dia cuma satu broadcast domain. Jadi perlu diingat ya bahwa broadcast domain itu jumlahnya ditentukan dari berapa banyak perangkat yang terhubung dengan router atau berapa jalur port yang aktif yang terhubung dengan router. Di sini misalkan 2, jadi ada dua broadcast domain. Nah, misal kalau nggak ada router, perhitungannya itu tetap dihitung satu broadcast domain. Ini di sini ada dua switch nih. Kalian nggak bisa dong ini bilang dua broadcast domain karena nggak ada routernya. Jadi ini karena nggak ada routernya, di sini cuma ada satu broadcast domain. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah menghitung collision dan broadcast domain. Sebelum masuk ke menghitung collision dan broadcast domain, kita perlu mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan tersebut. Di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, berapapun jumlah perangkat yang terhubung ke satu hub hanya dihitung sebagai satu collision domain. Ini artinya ketika sebuah router terhubung ke hub dan
hub tersebut menghubungkan ke 3 komputer lainnya, itu akan dihitung sebagai satu collision domain, meskipun ada beberapa perangkat yang terhubung ke hub. Hal ini karena seperti yang kita ketahui, hub hanya memiliki satu jalur bandwidth, sehingga hanya memiliki satu collision untuk semua perangkat yang terhubung. Yang kedua adalah setiap perangkat yang terhubung ke switch memiliki satu collision domain. Nah, ini maksudnya adalah ketika switch terhubung dengan satu router dan 3 komputer, itu maka akan dihitung memiliki 4 collision domain, karena tiap perangkat yang terhubung dihitung sebagai satu collision domain. Dan yang terakhir adalah router memiliki satu collision domain dan satu broadcast domain untuk setiap perangkat yang terhubung. Nah, router sama seperti halnya switch untuk yang collision domain. Jadi setiap perangkat yang terhubung ke router dihitung sebagai satu collision domain, dan router juga memiliki broadcast domain. Jadi contohnya seperti ini ya. Ketika router terhubung dengan satu switch dan 3 komputer, maka akan dihitung sebagai memiliki 4 collision domain dan memiliki satu broadcast domain. Sebelum kita menghitung collision dan broadcast domain secara keseluruhan, berikut saya coba untuk memberikan ilustrasi mengenai teori-teori yang telah diberikan pada slide sebelumnya. Nah, yang pertama adalah seluruh perangkat yang terhubung dengan hub dihitung sebagai satu collision domain. Nah, seperti yang kita lihat di sebelah kiri saya, di sebelah sini, itu ada router yang terhubung dengan satu hub dan 2 switch. Nah, router yang terhubung ke satu hub ini itu dihitung sebagai satu collision domain, meskipun di hub ini terhubung dengan 3 komputer kan, seperti yang bisa kita lihat. Nah, itu dihitung sebagai satu collision domain. Hal ini karena hub hanya memiliki satu jalur bandwidth, sehingga dihitung memiliki satu collision domain untuk semua perangkat yang terhubung. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada switch. Kita lihat yang di sebelah kiri ini. Nah, aturan kedua menyebutkan bahwa untuk setiap perangkat yang terhubung ke switch itu dihitung sebagai satu collision domain. Nah, artinya switch ini kan terhubung kepada 4 perangkat. Yang pertama terhubung ke router dan ke 3 komputer. Jadi untuk yang switch bagian sini itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 collision domain. Nah, kemudian untuk aturan yang terakhir, setiap perangkat yang terhubung ke router itu dihitung sebagai satu broadcast domain dan satu collision domain. Contohnya adalah seperti ini. Seperti yang kita ketahui, ini ada router terhubung dengan router, maka ini akan dihitung sebagai satu. Kemudian di sebelah kiri ini kan terhubung ke 3 perangkat kan routernya. Pertama ke 2 switch dan 1 hub. Jadi ini dihitung 1, 2, 3. Di sebelah kanan juga ada 3. Ini ke switch 1, ke hub 1, ke switch lagi 1. Jadi secara keseluruhan di gambar ini ada 7 broadcast domain. Nah, ini untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai gambar yang tadi. Jadi dimana ini yang merah itu melambangkan collision domain, yang bulat-bulat merah ini, dan yang hijau itu melambangkan broadcast domain. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di gambar ini secara keseluruhan itu memiliki 19 collision domain dan 7 broadcast domain. Ya, kalau untuk yang collision kan, kalau ke switch setiap perangkat yang terhubung dihitung sebagai satu collision domain. Nah, jadi yang switch di sini kan terhubung dengan 4 perangkat kan, ke router, terus 3 komputer. Nih. Jadi yang di sebelah sini nih ada 4. Nah, untuk yang terhubung dengan hub itu kan tadi untuk seluruh perangkat dihitung satu collision domain. Jadi yang di sebelah sini ini ada 1. Terus di sini terhubung dengan switch ada 4.
Kemudian di tengah ada router dengan router. Tadi kan router, setiap perangkat yang terhubung ke router itu dihitung sebagai satu collision domain. Jadi dihitung 1. Kemudian di sini ada switch lagi, berarti sini 4. Ini yang terhubung ke hub dihitung 1, dan di sini ada 4. Jadi totalnya ada 19 broadcast collision domain. Dan untuk broadcast domainnya itu yang terhubung ke router. Jadi nih di sebelah kiri kan ada 3, di sebelah kanan ada juga 3, dan di tengah ini yang router ke router itu dihitung 1. Jadi ada 7 broadcast domain. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini adalah hub, switch, dan router merupakan alat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Hub hanya memiliki satu jalur bandwidth, sehingga dapat menimbulkan kecelakaan data atau collision domain. Oleh karena itu, diperlukan adanya switch yang memiliki beberapa jalur bandwidth untuk memecah collision domain. Namun, switch tidak dapat memecah broadcast domain, sehingga diperlukan adanya router. Selain itu, ada hal yang perlu diperhatikan untuk menghitung collision dan broadcast domain. Yang pertama, berapapun jumlah perangkat yang terhubung ke satu hub hanya dihitung sebagai satu collision domain. Yang kedua, setiap perangkat yang terhubung ke switch memiliki satu collision domain. Dan yang ketiga adalah router memiliki satu collision domain dan satu broadcast domain untuk setiap perangkat yang terhubung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.